warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bu Ria hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu Rizky. Terima kasih Bu Ria sudah meluangkan waktunya untuk saya mewawancarai Ibu hari ini. Iya. Pada modul 3 yaitu demonstrasi konseptual, di mana saya akan mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah saya. Nah, siap Ibu untuk saya wawancarai? Ya, Alhamdulillah Bu Rizky siap ya demi membantu kelancaran tugasnya Bu Rizky sebagai guru penggerak ya. Terima kasih Bu Alhamdulillah Ria. saya siap diwawancara. Ya, terima kasih Bu Ria. Nah Bu Ria, pertanyaan saya yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Ya, terima kasih Bu Rizky pertanyaannya. Jadi untuk mengatasi kasus-kasus dalam dilema etika atau bujukan moral, saya mengidentifikasinya itu dengan benar-benar melihat atau mempelajari dulu permasalahan yang satu dengan permasalahan yang lain atau yang satunya lagi. Jadi saya harus memperhitungkan dulu apakah resiko-resiko yang akan terjadi dari kedua permasalahan tersebut. Dan saya harus mempertimbangkan keputusan yang saya ambil demi kepentingan orang banyak seperti itu, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Baik Ibu. Nah, berarti harus benar-benar memperhatikan dulu apa masalahnya seperti itu. Iya ya, benar. Sumber dari permasalahan tersebut itu yang harus diidentifikasi terlebih dahulu. Iya, baik Ibu. Nah, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Nah, dalam menjalankan atau dalam pengambilan keputusan, saya tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan universal. Maka menjalankan keputusan tersebut yang berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif di dalam lembaga kita. Kemudian, serta mengedepankan asas musyawarah demi mendapatkan solusi yang terbaik. Iya, baik. Benar-benar bijaksana ya Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bu Rizky. Iya, nah Bu, berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih yang biasa Ibu lakukan selama ini? Jadi langkah-langkah yang saya lakukan dalam pengambilan keputusan untuk masalah dilema etika itu melihat dulu permasalahannya atau sumber masalahnya itu seperti apa. Kemudian menganalisis masalah tersebut, kenapa ya bisa terjadi masalah seperti itu. Kemudian mencari solusi dengan mengadakan musyawarah kepada guru-guru, barulah dapat suatu keputusan. Dan saya kuatkan lagi dengan berkonsultasi bila mana permasalahan tersebut berat. Jadi saya konsultasikan dulu sebelum keputusan diambil dengan pengawas sekolah. Berarti tidak semena-mena mengambil langkah sendiri seperti Ya, itu benar, ya? benar. Iya. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ketika terjadi dilema etika itu di sekolah, baik dilema etika terhadap peserta didik maupun guru, hal yang efektif yang sudah saya lakukan itu mengedepankan musyawarah. Nah, ketika ada permasalahan dengan guru-guru, itu guru yang terlibat dalam permasalahan tersebut kita panggil secara intern. Kemudian kita ada satu lagi guru senior yang memang bisa memberikan atau membantu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, ketika sudah dirasa kedua belah pihak itu sudah mendapatkan solusi yang terbaik, maka itulah keputusan yang kita buat agar permasalahan tidak terjadi kembali ke depannya. Kemudian ketika ada permasalahan terhadap peserta didik, dan ketika permasalahan peserta didik itu dengan wali murid, tentu saja yang kita selesaikan itu peserta didik dengan gurunya, wali kelasnya. Tetapi ketika itu juga tidak selesai, maka kita panggil orang tuanya. Timbullah suatu keputusan yang memang terbaik untuk permasalahan tersebut. Seperti itu Bu Rizky. Iya Ibu, tetap mengedepankan berpihak kepada Ya. siswanya seperti itu ya Bu ya.
Nah, Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu saja karena kita ini keluarga besar ya, suatu keluarga besar dari sekolah, makanya ketika dilema etika itu ada, tentu saja banyak sekali pro dan kontra yang terjadi. Tantangannya itu adalah menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat ya. Dalam pengambilan solusi itu tentu saja kan ada pro dan kontra. Nah, perbedaan pendapat itulah yang memang menjadi tantangan dan memang harus dipikir betul-betul sekali dalam pengambilan keputusan, sehingga resiko-resiko yang nanti bisa berpihak sebelah gitu tidak ada gitu. Jadi tantangannya itu ya dari perbedaan pendapat itu. Iya. Nah, berikutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Ya, baik Bu Rizky, terima kasih untuk pertanyaannya, bagus sekali. Jadi untuk permasalahan dilema etika itu tentu saya tidak membuat jadwal tertentu. Nah, ketika permasalahan dilema etika itu muncul di sekolah, setelah kita mengetahui sumbernya, langsung jika permasalahan itu bisa diselesaikan di tempat atau dengan cara itu juga, langsung segera saya selesaikan. Tapi ketika memang ada permasalahan yang memang membutuhkan waktu, melihat dulu situasi dan kondisinya seperti apa, maka misalnya permasalahannya terjadi hari ini. Ketika suasananya nanti sudah adem gitu, sudah dingin, kondusif, baru kita selesaikan tapi tidak berlarut-larut. Artinya tidak lama masalah itu panjang, langsung kita selesaikan. Jadi melihat suasananya dulu. Seperti itu Bu Rizky. Iya, baik Ibu. Berarti untuk memperbaiki suatu masalah itu harus segera kita selesaikan ya Ibu ya, supaya tidak menimbulkan masalah-masalah yang baru. Iya, benar. Ya. Supaya tidak berkembang juga masalahnya kemana-mana. Iya. Nah, berikutnya Ibu Ria, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini memudahkan atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Iya. Tentu saja dalam kasus dilema etika yang terjadi di sekolah, faktor-faktor pendukung yang dapat membantu menyelesaikan atau pengambilan keputusan dilema etika yaitu guru, teman-teman sejawat kepala sekolah yang memang sudah senior di atas saya, pengawas sekolah, dan komite sekolah. Itulah faktor pendukung yang memang bisa membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Iya, tetap mengedepankan musyawarah ya, tetap, ya, tetap mengedepankan musyawarah. Iya. Baik Bu Ria, banyak sekali yang ingin saya tanyakan, tapi ini adalah pertanyaan yang terakhir ya Bu Ria. Ya, tidak apa-apa. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, ya, baik. Pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Ya, baik Bu Rizky, untuk pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi pembelajaran atau pengalaman yang saya dapat ya sejak saya menjadi kepala sekolah hingga sekarang. Jadi pengalaman untuk suatu pengambilan keputusan dilema etika itu memang harus hati-hati betul. Mempertimbangkan resiko-resiko ketika keputusan itu diambil. Kemudian itulah mengedepankan asas musyawarah agar tidak terjadi pro dan kontra itu berlanjut lagi ke depan. Makanya ketika ada suatu dilema etika terjadi, saya tetap mengedepankan asas musyawarah kepada guru-guru, dan ketika masalah itu memang berat gitu yang tidak bisa diambil dengan rapat dengan dewan guru, saya pengalamannya bertanya kembali atau berkonsultasi lagi dengan Bapak pengawas. Bahkan kalau melibatkan masyarakat itu saya pengambilan keputusannya juga berkonsultasi dengan Bapak komite. Dapatlah suatu keputusan yang memang pendapat mereka menguatkan keputusan kita, benar tidak keputusan yang kita ambil
Nah, seperti itu. Jadi ketika kita keluarkan keputusan tersebut atau kita ambil keputusan tersebut sudah benar ya, sudah dengan pendapat dari pengawas atau teman-teman senior juga saya libatkan yang memang pernah mereka mengalami kasus dilema etika tersebut. Nah, seperti itu. Memang harus hati-hati betul karena kita melibatkan orang banyak, melibatkan guru, melibatkan peserta didik dalam pengambilan tersebut. Dan terutama sekali dalam pengambilan keputusan, asas musyawarah itulah yang saya utamakan untuk mencari solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Dan alhamdulillah dari pengalaman tersebut ya, sampai dengan saat ini ketika ada permasalahan dilema etika di sekolah tidak panjang. Nah, langsung bisa diselesaikan dan tidak berlarut-larut. Nah, itulah yang saya tekankan di sekolah. Seperti itu, Bu Rizky. Dan dan tetap berpihak kepada murid. Iya, itu sudah pasti. Itulah yang kita pikirkan supaya itu dia tadi tidak menjadi ketimpangan, tidak menjadi berat sebelah, apalagi merugikan peserta didik kita. Nah, itu yang memang sangat dihindari dari pengalaman tersebut. Nah, jadi itulah pembelajaran, semoga pengalaman saya ini ya bisa menjadi pengalaman untuk Bu Rizky ke depan ya. CGP ini kan nantinya untuk menjadi kepala sekolah pemimpin ya, pemimpin pembelajaran. Jadi dari pengalaman saya, pengalaman teman-teman senior saya, itulah bisa diambil ke depan, dijadikan pembelajaran ketika nanti menemukan kasus yang sama. Pada saat Bu Rizky nanti menjadi pemimpin pembelajaran. Seperti itu Bu Rizky. Terima kasih Bu Ria atas pengalaman yang sudah Ibu Ria sampaikan. Luar biasa sekali Bu pengalaman Ibu selama ini, selama menjadi seorang pemimpin ya Bu. Bagaimana Ibu cara mengidentifikasi kasus dilema etika, tetap mengedepankan musyawarah dan tetap berpihak kepada murid ya Bu ya. Benar Bu Rizky. Terus harus mempertimbangkan dulu benar atau salahnya. Lalu Ibu mengambil langkah-langkah yang tidak memberatkan sebelah pihak, tidak mementingkan pribadi, tetap mengutamakan kepentingan orang banyak. Iya, benar sekali Bu Rizky. Seperti itu Ibu ya. Nah, banyak sekali yang perlu saya pelajari lagi dari Ibu Ria, bagaimana cara Ibu Ria mengambil keputusan. Semoga saya bisa menjadi seperti Ibu Ria. Alhamdulillah Bu Rizky, Ya, dan insyaallah ke depan. saya akan bermusyawarah juga kepada Ibu Ria selaku pimpinan saya jika saya nanti menghadapi kasus-kasus dilema etika berikutnya. Ya, alhamdulillah Bu Rizky, insyaallah ya, insyaallah ke depan ketika nanti Bu Rizky menjadi pemimpin pembelajaran di sekolah dapat mengambil pelajaran atau pengalaman yang saya utarakan untuk Bu Rizky implementasikan di sekolah Bu Rizky nanti. Ya, baik. Terima kasih Bu Ria Sama-sama Bu Rizky. atas banyak sekali ilmu yang sudah Ibu Ria sharing kepada saya selaku CGP ini ya Bu ya. Semoga nanti saya bisa mengimplementasikan sesuai dengan yang kita harapkan selama ini. Iya, terima kasih Bu Rizky saya ucapkan ya sudah bersedia mewawancarai saya ya, meminta pendapat atau pengalaman saya. Terima kasih banyak Bu Rizky. Bu, cukup sekian Bu wawancara kita hari ini. Semoga Ibu sehat selalu, sukses selalu dan dapat bermanfaat untuk orang banyak. Iya, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Ria. Baik Bu Ria, cukup sekian wawancara dari saya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bu Dian? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bu Dian sudah menyempatkan waktu untuk saya wawancarai sebagai tugas saya sebagai CGP pada angkatan 7 dan untuk memenuhi tugas saya dalam demonstrasi konseptual, yaitu tentang praktik pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Baik, akan saya mulai wawancara kita ya Bu. Iya.
Nah, Ibu Dian, selama ini bagaimana Ibu Dian dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Rizky. Untuk mengatasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral, saya berupaya untuk mengidentifikasinya dengan benar-benar melihat atau mempelajari dulu permasalahan yang satu dengan permasalahan yang satunya lagi. Saya akan memperhitungkan risiko-risiko yang akan terjadi dari kedua permasalahan tersebut. Dan saya harus mempertimbangkan keputusan yang saya ambil demi kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau suatu kelompok. Iya, baik Ibu Dian. Nah, berarti tetap harus mengutamakan kepentingan orang banyak ya gitu ya Bu ya. Kita harus mempertimbangkan untuk kebutuhan orang banyak dulu, mengesampingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oh gitu ya Bu. Nah selanjutnya Bu Dian, selama ini bagaimana Ibu Dian menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam menjalankan pengambilan keputusan ini, saya tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan universal. Maka dengan itu, saya mencoba menjalankan dan mengambil keputusan tersebut yang berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif yang ada di dalam lembaga kita, serta dapat menciptakan suasana dan keadaan yang aman dan kondusif. Seperti itu Bu ya. Kemudian selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baik Bu Rizky, langkah-langkah atau prosedur yang akan saya laksanakan adalah saya melihat dulu kedua permasalahan tersebut. Lalu saya menentukan siapa yang terlibat di dalam permasalahan tersebut, serta saya juga mengumpulkan fakta-fakta yang terkait dengan kedua permasalahan tersebut, sehingga saya dapat menentukan fakta-fakta yang terbaik yang akan saya ambil. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Berarti tetap memperhatikan langkah-langkahnya terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Baik Bu Dian, berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Dian anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik Bu Rizky, dalam pengambilan keputusan ini saya tetap berpegang teguh pada filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara yang berbunyi ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso dan tuturi handayani. Jadi dalam pengambilan keputusan yang saya lakukan tetap berpihak kepada siswa. Oh, jadi tetaplah kita berpihak kepada siswa, keputusan apapun harus tetap berpihak kepada siswa. Seperti itu ya Bu ya. Iya. Iya, selanjutnya Bu Dian, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam hal ini yang terkadang membuat saya harus benar-benar berpikir dan merenungi, saya harus mempertimbangkan pengambilan keputusan antara individu dengan masyarakat, di mana terkadang keputusan yang saya ambil itu baik untuk saya, tetapi belum tentu baik untuk masyarakat. Yang kedua, keputusan rasa keadilan dengan rasa kasihan, di mana kita merasa keputusan tersebut sudah adil, tetapi ada rasa iba atau rasa kasihan jika kita tetap menegakkan rasa adil tersebut. Lalu yang ketiga, keputusan kebenaran dengan kesetiaan, di mana kita merasa keputusan yang kita ambil sudah benar, tetapi ada nilai kesetiaan juga harus dijaga untuk tetap konsisten. Dan terakhir ada keputusan jangka pendek dengan jangka panjang, di mana keputusan yang kita ambil akan terdampak pada perkembangan dan masa depan seseorang. Oh, baik Ibu Dian. Pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bu Dian langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu Dian jalankan?
dalam pengambilan putusan dilema seperti ini, saya tidak mempunyai jadwal tertentu. Saya akan melihat permasalahannya, apabila dapat diselesaikan dalam waktu itu juga saya akan menyelesaikannya. Tetapi apabila tidak dapat diselesaikan, saya akan berkoordinasi dengan guru-guru di sekolah, komite, dan masyarakat untuk menyelesaikan kasus atau masalah yang ada, sehingga masalah tersebut kita usahakan dapat terselesaikan dengan baik. Seperti itu ya Bu. Berarti ada harus bermusyawarah juga dengan rekan-rekan di sekolah Ibu Dian gitu ya, dengan komite sekolah, dengan wali muridnya juga, masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat seperti itu ya. Baik, bijaksana sekali Ibu Dian ini ya. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Dian dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Saya tidak bisa memutuskan kasus dilema etika ini secara tersendiri saya, secara pribadi. Tetapi untuk menyelesaikan kasus seperti ini, saya akan berkoordinasi dengan warga sekolah. Di situ saya akan berkoordinasi dengan guru-guru, dengan wali murid dan tokoh masyarakat. Karena ini menyangkut kepentingan lembaga, yaitu sekolah kita bersama ya Bu ya. Iya. Berarti tetap ada unsur musyawarahnya ya Bu ya. Ya, berikutnya Ibu Dian. Nah, ini pertanyaan kita yang terakhir Bu Dian. Ya, dari semua hal yang telah Ibu Dian sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dari yang telah saya sampaikan tadi, yang menjadi pembelajaran dari pengalaman saya dalam mengambil keputusan dilema etika itu tidak bisa serta-merta harus diselesaikan secara pribadi, tetapi harus ada beberapa pertimbangan yang nantinya kita akan tidak menyesal dalam mengambil keputusan tersebut. Dan tentunya keputusan tersebut harus berpihak kepada siswa dan kepada warga sekolah khususnya. Jadi kita harus tetap berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Oh baik Ibu. Berarti setiap keputusan itu pasti ada pro dan kontranya Ibu ya. Iya, jadi kita harus tetap melihat sisi yang mana yang terbaik dan mana yang berpihak kepada siswa seperti itu. Baik, terima kasih sekali Ibu Dian atas masukan-masukannya dan atas pengalaman-pengalaman Bu Dian selama ini dalam menjabat sebagai pemimpin pembelajaran ya Bu Dian ya. Dan semoga apa yang sudah Bu Dian sampaikan dapat menjadi pembelajaran juga bagi saya. Sebenarnya jawaban seperti ini lebih nyata lagi setelah kita terjun ke dunia yang nyata. Karena pengalaman akan memberikan guru yang terbaik untuk kita. Dan pengalaman juga akan memberikan kita menjadi dewasa dan bisa bertindak sesuai dengan kemampuan dan apapun yang kita inginkan nantinya untuk kemajuan warga sekolah, terutama yang berpihak pada siswa. Iya baik Ibu Dian, terima kasih sekali Ibu Dian atas masukan-masukan yang sudah Ibu Dian berikan. Saya sangat banyak mendapat pelajaran. Sampai di sini dulu Bu Dian wawancara kita hari ini. Semoga Ibu Dian sehat selalu. Semoga Ibu Dian sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.